kita masuk ke pembahasan berikutnya. Tadi kita sudah bahas jenis-jenis karbohidrat, kemudian fungsi karbohidrat. Kita tentu akan bertanya-tanya bagaimana sih karbohidrat itu pada saat kita makan karbohidrat, kita makan nasi, makan kentang, dan lain-lain ya. Bagaimana karbohidrat dicerna dan bagaimana diserap atau diabsorpsi. Oke. Tujuan utama dari pencernaan dan absorpsi karbohidrat adalah untuk mengubah karbohidrat menjadi ikatan-ikatan yang lebih kecil. Struktur yang lebih kecil ya, tentu menjadi unit-unit penyusunnya. Dari polisakarida, oligosakarida, dan disakarida, kita ingin mengubah itu menjadi monosakarida yang merupakan the basic unit dasar, supaya apa? Supaya mudah diabsorpsi oleh usus halus ya. Usus halus kita itu kan sel-selnya sangat kecil ya, mikro, maka dia supaya lebih mudah diserap harus kita ubah karbohidrat menjadi struktur yang lebih kecil, yaitu struktur dasarnya, yaitu monosakarida. Atau dengan kata lain, saya singkatkan, pencernaan karbohidrat merupakan proses kita memecah karbohidrat yang tadinya bentuknya kompleks menjadi lebih sederhana. Dari manakah kita mulai pencernaan karbohidrat? Dari mulut ternyata sudah kita mulai pencernaan karbohidrat, baik secara mekanik maupun secara kimiawi. Secara mekanik jelas dengan adanya bantuan gigi gerigi, dibantu dengan lidah yang mencampurkan makanan ya, akan memecah makanan yang tadinya bentuknya lebih besar menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah dicerna secara kimiawi. Nah, secara kimiawi di saliva kita atau di ludah ada namanya enzim petialin atau amilase. Enzim ini mungkin sudah terkenal sejak SMA dulu kita belajar ya. Fungsinya untuk memecah pati menjadi dextrin. Dan kalau kita mengunyah makanan dalam waktu yang lama itu bisa bahkan berubah menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi ya, menjadi maltosa. Nah, enzim amilase pada mulut ini bekerja hanya pada pH netral. Kalau makanan di mulut hanya sebentar, ya, kalau kita mengunyahnya terburu-buru, tentu pencernaan karbohidrat di mulut tidak berarti apa-apa. Ya, jadi itulah kenapa disarankan kita mengunyah minimal 32 kunyahan ya. Jadi untuk memaksimalkan pencernaan karbohidrat di mulut. Nah, kemudian kita masuk ke lambung. Apakah di lambung ada pencernaan karbohidrat? Tidak, ya, tidak terjadi pencernaan karbohidrat. Nah, baru pencernaan karbohidrat ini paling maksimal terjadi di usus halus, ya. Jadi sebagian besar pencernaan karbohidrat terjadi di usus halus. Pankreas itu kelenjar ya, yang menempel di dekat usus halus ya. Dia mengeluarkan enzim amilase nanti. Kita ingat amilase juga dikeluarkan oleh saliva tadi ya, dikeluarkan juga oleh ludah. Fungsinya tentu sama, untuk mencerna pati menjadi dextrin dan maltosa. Ya, mencerna pati menjadi dextrin dan maltosa. Intinya sama. Kenapa kok sama, Bu? Dikeluarkan lagi enzim amilase? Karena kita sadar bahwasanya di mulut tadi pencernaannya belum sempurna. Oleh karena itu harus disempurnakan lagi di usus halus, ya, dengan enzim yang sama. Cuma dikeluarkan oleh kelenjar yang berbeda. Kalau tadi dikeluarkan oleh kelenjar saliva atau air ludah, kalau di usus halus ini dia dikeluarkan amilasenya dikeluarkan oleh pankreas, ya. Tapi fungsinya sama, untuk memecah kembali pati menjadi dextrin dan maltosa. Kemudian ada yang namanya enzim disakaridase. Disakaridase, ingat, enzim itu akhirannya se gitu ya. Untuk memudahkan kalian mengingat, ingat aja kalau nama enzim itu akhirannya se. Kalau namanya disakaridase, berarti dia untuk memecah disakarida, ya. Kalau tadi amilase, berarti dia untuk memecah amilum atau pati. Kalau namanya disakaridase, berarti enzim untuk memecah disakarida. Nah, disakaridase ini dari mana asalnya nih? Kalau amilase tadi kan asalnya dari pankreas, ya. Disakaridase. Jadi disakaridase ini berasal dari mukosa usus halus, sel mukosa usus halus. Di mana sel mukosa usus halus? Dia adanya di permukaan usus halus kita. Ya, contohnya seperti maltase, ya, enzim maltase, kemudian enzim sukrase dan enzim laktase, yang fungsinya nanti mencerna disakarida menjadi monosakarida. Maltase, namanya maltase, berarti dia mengubah maltosa menjadi glukosa dan glukosa. Jadi maltosa itu kan disakarida ya, dia akan dengan bantuan maltase akan diubah menjadi monosakarida penyusunnya, balikin lagi menjadi glukosa dan glukosa. Sukrase, enzim sukrase berarti mengubah atau memecah sukrosa menjadi monosakarida penyusunnya, ya, glukosa dan fruktosa. Sedangkan laktase berarti enzim yang mengubah laktosa menjadi
glukosa dan galaktosa. Jadi dengan bantuan disakaridase dia memecah karbohidrat jenis disakarida menjadi monosakarida penyusun. Perlu teman-teman garis bawahi bahwa glukosa dan galaktosa ini lebih cepat diabsorpsi dibandingkan dengan fruktosa. Kemudian glukosa, fruktosa, dan galaktosa setelah diabsorpsi kemudian dia masuk ke sirkulasi darah, dibawa ke hati, di mana nanti fruktosa dan galaktosa akan diubah kembali menjadi glukosa. Ya, kenapa? Karena memang semuanya harus dalam bentuk glukosa. Tubuh hanya mau energi dari glukosa. Nah, setelah makan ya, setelah kita mengunyah makanan ya, 30 menit kemudian ini kadar gula darahnya akan meningkat nih. Dan perlahan kembali lagi ke kadar glukosa puasa yaitu 70 sampai 100 mg per 100 ml darah setelah 3 jam berikutnya ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwasanya dalam tubuh kita ini senantiasa dijaga yang namanya homeostasis atau keseimbangan glukosa. Glukosa kita dijaga antara 70 sampai 100 mg per 100 ml darah ya. Jadi tidak boleh lebih dari ini dan tidak boleh kurang dari ini. Ya. Kalau lebih atau kurang, maka tubuh akan melakukan berbagai macam pengaturan untuk mengembalikan kembali kadar glukosa darah seperti semula ya, seperti normal lagi seperti biasa. Jadi itu yang disebut dengan homeostasis glukosa. Pengaturan glukosa supaya tetap homeostasis atau sesuai dengan kondisi normal. Nah, kadar maksimal kenaikan gula darah dan kecepatannya ini sangat tergantung dari jenis makanannya. Nanti kita akan bahas tentang IG atau indeks glikemik ya. Bagaimana suatu makanan bisa berbeda-beda dalam hal menaikkan gula darah. Oke, tadi kita baru sampai usus halus, kemudian kita masuk ke usus besar. Dalam waktu sampai 4 jam setelah kita makan ya, sisa pencernaan nanti akan masuk ke usus besar. Sisa pencernaan seperti fruktosa, sorbitol, laktosa ya, bahkan kalau masih ada mungkin dari jenis rafinosa ya, tadi ini ada jenis oligosakarida ya, yang mungkin tadi belum sempat tercerna dengan baik ya, stakiosa, verbasfosa, dan bahkan serat. Kalau dia gagal dicerna di usus halus, tadi kita lihat bahwasanya kalau jenis oligosakarida dia tidak dicerna di usus halus, dia akan difermentasi oleh mikroorganisme di usus besar ya. Dan hasil dari produk fermentasi di usus besar tadi akan menghasilkan karbon dioksida, hidrogen, asam lemak, asam lemak rantai pendek yang mudah menguap ya, seperti asam asetat, asam propionat, dan asam butirat. Dan juga menghasilkan gas metan ya. Kalau gas metannya kadarnya rendah, ini diabsorpsi dan dikeluarkan lewat paru-paru aja. Tapi kalau jumlahnya berlebihan, nah ini akan dikeluarkan melalui anus sebagai flatus ya. Mohon maaf, buang angin gitu ya. Itu hasil dari fermentasi di usus besar. Ya, itu adalah gas metan yang dikeluarkan melalui anus sebagai flatus. 60-70% asam lemak rantai pendek ini bahkan dapat diabsorpsi sebagai energi ya. Jadi untuk jenis-jenis karbohidrat yang mungkin gagal atau tidak dicerna di usus halus, dia akan difermentasi di usus besar dan akan menghasilkan gas ya. Intinya seperti itu. Seringkali kita makan mungkin jenis-jenis karbohidrat yang mungkin agak susah dicerna nih ya, seperti ubi ya, dia banyak mengandung oligosakarida seperti rafinosa, stakiosa. Jadi yang model seperti itu, jenis karbohidrat yang seperti itu, dia tidak dicerna di usus halus tapi difermentasi di usus besar sehingga bisa mengakibatkan flatus, embun, dan akhirnya kita istilahnya buang angin gitu ya, karena hasil dari fermentasi di usus besar adalah gas metan. Kalau gasnya produksinya berlebihan maka akan dikeluarkan melalui anus sebagai flatus begitu. Oke, ini adalah gambaran ya, animasi bagaimana karbohidrat masuk ke dalam diet ya, masuk melalui diet dalam makanan kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana proses pencernaan terjadi ya? Kita bayangkan kita makan nasi ini ya, mengandung karbohidrat kompleks polisakarida. Nah, ini adalah sistem cerna kita dimulai dari mulut ya, kemudian esofagus masuk usus halus, usus besar ya. Nasi kita masuk ke dalam mulut, kita kunyah, kita makan dengan bantuan saliva yang dikeluarkan oleh salivary glands atau kelenjar ludah. Tadi kita sudah bahas di kelenjar ludah ada yang namanya enzim amilase. Mohon jangan dilupakan amilase fungsinya apa? Memecah pati ya, memecah pati menjadi dextrin dan maltose. Nah,
Ingat, di mulut ini hanya bisa mencerna sebagian makanan, sebagian karbohidrat, tidak semuanya, tidak full. Oleh karena itu nanti tentu karbohidrat akan terus masuk ke dalam tubuh ya, akan dilanjutkan pencernaannya dalam saluran cerna. Masuk ke dalam esofagus, kemudian masuk ke dalam lambung. Di stomach atau lambung, apakah makanan tadi yang sudah dalam bentuk bolus-bolus kecil tadi, apakah akan dicerna karbohidratnya? Tidak. Memang di lambung itu akan dikeluarkan HCl ya, tapi bukan untuk memecah karbohidrat. Jadi fungsinya hanya untuk mixing saja, untuk mencampur makanan tadi supaya lebih lumat, supaya lebih siap dicerna masuk ke dalam usus halus. Di usus halus inilah nanti ada bantuan enzim yang dikeluarkan oleh pankreas. Namanya sama, yaitu sama-sama amilase, dan fungsinya juga sama untuk memecah pati. Nah, nanti kita akan fokus di sini ya. Makanan tadi yang dari lambung yang tidak dicerna, kemudian akan masuk ke dalam usus halus dengan bantuan amilase yang dikeluarkan oleh pankreas. Hati-hati, ini akan keluar di UTS. Perhatikan baik-baik ya, jenis enzim dan kelenjar yang memproduksinya dan fungsinya. Oke, di usus halus nanti akan dicerna karbohidrat menjadi lebih lanjut, lebih maksimal lagi di lumen usus halus atau di bagian permukaan usus halus. Ini adalah gambaran struktur karbohidrat dalam bentuk polisakarida tadi nasi ya, dalam bentuk yang masih sangat panjang, masih kompleks, terdiri dari berbagai macam gugus monosakarida. Nanti akan dicerna, dipotong-potong ikatannya menjadi lebih sederhana, menjadi satu unit gugus gula saja ya, dengan bantuan amilase. Dia akan menghidrolisis ikatan-ikatan antar gugus tadi. Ikatan yang kita lihat di sini adalah ikatan alfa 14 glikosidik ya. Ini adalah ikatan yang mengikat antar gugus gula, dipecah oleh amilase. Prosesnya adalah hidrolisis. Hidrolisis itu adalah pemutusan rantai. Oke, sekarang kita masuk ke usus halus. Tadi kan kita masuk ke usus halus ya. Ini usus halusnya saya potong secara melintang. Teman-teman bisa lihat ini adalah small intestine lumen. Lumen itu adalah permukaan usus halus. Bayangkan ini adalah permukaan usus halus yang diperbesar. Isinya ada sel-sel usus halus, sel-sel lumen usus halus. Kita ketahui di sini ada seperti rumbai-rumbai ya, disebut dengan fili ya, mikrofili usus halus. Fili-fili usus halus ini ternyata menghasilkan banyak zat dan banyak enzim. Nanti kita ketahui apa sih fungsinya gitu ya. Karbohidrat yang tadi dicerna di mulut baru sebagian, kemudian masuk ke lambung sebagai bolus, tidak dicerna juga di lambung, akan masuk ke dalam usus halus dengan bantuan enzim dari pankreas yaitu amilase. Nah, dia akan menghidrolisis tadi ya ikatan alfa 14 glikosidik, yaitu ikatan yang mengikat antar gugus gula. Jadi makanan yang tadinya masih berupa polisakarida atau mungkin masih berupa dextrin ya, masih berbentuk oligosakarida yang masih merupakan ikatan lebih dari 3 gugus gula, ini dengan bantuan amilase akan dipecah-pecah lagi. Nah, dipecah ya. Jadi ikatan alfa glikosidiknya ini akan dipecah sehingga gugus gulanya bisa terlepas. Nah, dipecahnya apakah langsung satu-satu? Tidak. Jadi dipecahnya itu dua-dua. Ya, jadi yang tadinya bentuknya polisakarida atau oligosakarida, dia akan dipecah menjadi dua-dua membentuk disakarida. Nah, dua gitu ya. Nah, nanti ada enzim yang tugasnya memecah disakarida ini menjadi monosakarida. Siapa itu? Nah, enzim tersebut disebut sebagai brush atau brush border enzim. Kenapa disebut sebagai brush border enzim? Karena ini enzim yang dihasilkan oleh brush border usus halus. Mana brush border? Brush itu artinya adalah Baik, kita lanjut ya. Kita masuk ke tadi ya. Jadi ada yang namanya enzim brush border enzymes yang dihasilkan oleh brush border usus halus. Disebut brush border, memang bahasa Inggrisnya brush itu artinya kan sikat ya. Sikat usus halus. Inilah fili-fili atau sikat-sikat usus halus yang ternyata dia menghasilkan enzim yang fungsinya memecah disakarida ini menjadi monosakarida. Enzim apa saja? Nah, antara lain ada ini enzim ini menempel di brush border atau sikat-sikat usus halus ini ya. Ada maltase nempel di sini. Ya, maltase. Jadi di berbagai tempat di sekitar usus halus kita, di bagian fili-fili usus halus itu adalah tempat menempelnya enzim-enzim disakaridase. Nah, maltase tadi kita sudah bahas, fungsinya adalah memecah
maltosa menjadi glukosa dan glukosa. Nah, jadi dia memecah maltosa tadi ya menjadi monosakarida penyusunnya, yaitu menjadi glukosa dan glukosa. Ada lagi juga namanya enzim sukrase. Ini juga enzim disakaridase juga yang memecah disakarida menjadi monosakarida. Nanti kita ingat ya, sukrase fungsinya memecah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Dia pecah nih, kalau ada sukrosa dia akan pecah menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, kenapa tiba-tiba muncul natrium di sini? Jadi teman-teman sekalian, glukosa atau monosakarida yang sudah dipecah tadi oleh disakaridase, pada saat dia akan memasuki sel usus halus kita, itu ternyata tidak serta-merta bisa langsung masuk. Glukosa ini adalah molekul yang besar. Dibandingkan dengan usus halus, dia harus masuk dengan susah payah, tidak bisa masuk begitu saja. Masuknya dia ke dalam sel usus halus harus melalui terowongan yang harus dibuka oleh natrium, ya. Nanti kita kenal ada yang namanya channel natrium. Kenapa natrium? Jadi ada pembahasan yang namanya keseimbangan elektrolit dalam sel antara luar dan dalam sel. Natrium akan selalu masuk dan keluar suatu sel, di mana masuk keluar selnya itu melalui sebuah terowongan atau sebuah channel atau terowongan ya. Nah, natrium yang ada di luar sel usus halus, dia akan masuk ke dalam sel untuk mempertahankan keseimbangan antara natrium di luar dan di dalam sel. Nah, dia akan masuk melalui channel ini, channel khusus untuk masuknya natrium, atau kita sebut juga sebagai terowongan natrium. Nah, natrium masuk lewat channel ini, nanti bisa diikuti juga oleh masuknya monosakarida. Nah, jadi monosakarida itu masuk ke dalam sel usus halus tidak serta-merta, tapi dia istilahnya numpang lewat bersama natrium melalui terowongannya natrium. Oke ya, memang mungkin hal ini masih asing terdengar di telinga teman-teman karena memang kita belum bahas tentang keseimbangan elektrolit. Nanti di bagian sesi setelah UTS kita akan bahas tentang keseimbangan elektrolit, yaitu bagaimana tubuh kita senantiasa memelihara keseimbangan natrium di luar sel dan dalam sel. Intinya gitu ya. Intinya pada saat natrium akan masuk ke dalam sel, maka dia akan membuka terowongan, di mana terowongan tersebut adalah jalan masuk juga bagi monosakarida yang sudah dipecah tadi. Nah, baru dia bisa masuk ke dalam sel usus halus. Apakah kemudian dari usus halus bisa langsung masuk ke aliran darah? Ini aliran darah ya? Tidak, dia butuh yang namanya glucose transporter. Nah, ini glucose transporter. Jadi di sini banyak nih menempel glucose transporter. Ya. Istilah kimianya kita sebut sebagai SGLT atau sodium glucose transporter ya. Jadi glukosa tadi masuk lewat glucose transporter, baru dia bisa masuk ke aliran darah dan dibawa ke tubuh kita, masuk ke hati disimpan jadi glikogen, simpan juga ke otot sebagai glikogen dan seterusnya ya. Sampai disinilah selesai pencernaan sampai absorpsi karbohidrat menjadi glukosa, masuk ke usus halus dan berakhir di aliran darah. Nanti akan dibawa ke hati untuk disimpan menjadi glikogen. Inilah yang namanya SGLT ya, glucose transporter. Sodium glucose transporter ini macam-macam, ada SGLT1, ada SGLT2 ya. Jadi seringkali glucose transporter ini dihubungkan dengan berbagai penyakit seperti penyakit diabetes. Ya, orang yang memiliki kelainan untuk glucose transporter ini seringkali mengalami diabetes mellitus. Oke. Kemudian kita masuk ada beberapa poin penting terhadap glukosa ya, terhadap laktosa ya. Ternyata tubuh kita punya ketidaktahanan terhadap laktosa. Ya. Dalam keadaan normal, laktosa dihidrolisis atau dipecah oleh enzim laktase harusnya ya, yang ada di mikrofili usus halus tadi, di brush border usus halus. Kemudian laktosa harusnya dipecah dan diserap secara efisien. Kadar laktase paling tinggi itu ada di bayi, karena memang makanan utama bayi kan ASI ya. ASI itu kan banyak laktosa, jadi harus banyak laktase. Namun ternyata seiring dengan meningkatnya umur, ini kadar laktase menurun. Jadi kadang-kadang bahkan juga ada bayi yang tidak mampu memproduksi laktase, sehingga dia sulit untuk mencerna laktosa. Nah, pada keadaan seperti itu, laktosa nanti bukan dicerna di usus halus, tapi justru malah difermentasi di usus besar oleh bakteri, sehingga menghasilkan gas. Akhirnya bayinya jadi kembung, ya.
Dan laktosa juga bisa menarik air ke dalam saluran cerna sehingga menyebabkan diare. Ini cikal bakal kenapa ada bayi yang tidak cocok dengan susu. Ternyata mungkin karena dia kurang atau tidak memproduksi enzim laktase untuk mencerna laktosa. Ya, ini kaitannya dengan pencernaan karbohidrat gitu ya. Jadi bahkan ada juga orang yang tidak tahan sama sekali dengan laktosa sehingga tidak tahan terhadap susu murni, susu sapi gitu ya. Dan bahkan juga hasil olahannya. Bahkan campuran kue sekalipun yang ada laktosanya dia tidak bisa mencerna. Walaupun ada juga yang masih tahan dengan sebagian produk susu. Sebagian besar yang tidak tahan terhadap laktosa, dia tahan produk susu yang difermentasi terlebih dahulu seperti yogurt, keju, ya, karena memang lebih mudah dicerna. Dan bahkan bagi bayi terdapat susu yang rendah laktosa, ya, atau tidak mengandung laktosa, yang biasanya terbuat dari kacang kedelai. Jadi ini adalah alternatif bagi mereka yang tidak bisa mentolerir laktosa atau disebut sebagai lactose intolerance. Ini adalah akhir dari video. Kita lanjut pada part berikutnya.